Halo, apa udah kelihatan screen saya? Udah. Ya, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 9 mata kuliah ilmu perundang-undangan akan mempresentasikan materi yaitu berbagai aspek-aspek pengubah peraturan perundang-undangan. Nah, adapun materi dari kelompok kami, yang pertama ada saudari Nila Fadilah, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ridwan, yang ketiga ada saudari Mawar Mardiana Nasution, yang keempat ada saudari Marini Dwi Ersa Yulslari, dan yang kelima ada saudara Ardiana. Langsung saja untuk mempermudah pemahaman di awal, aspek-aspek apa sih yang bakal kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada aspek politik, yang kedua ada aspek sosial ekonomi, yang ketiga ada aspek hubungan internasional, dan yang keempat ada aspek teknologi beserta aspek-aspek lainnya. Adapun aspek lainnya perlu diketahui yang akan kita bahas insya Allah ialah aspek globalisasi dan aspek suprematisasi hukum. Ya, untuk menghemat waktu langsung kita buka materi tentang aspek perubahan peraturan perundang-undangan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ke pemaparan materi pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari Nila Fadilah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai aspek politik. Jika didasarkan pada kenyataan atau berdasarkan pada faktanya, hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Maka, tak dapat disangka lagi bahwa hukum adalah produk politik. Sebab hukum ini adalah kristalisasi, formalisasi, dan legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi politik maupun dominisasi kekuasaan yang merupakan kekuatan politik terbesar. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum atau politik itu interdeterminan karena kekuasaan politik tanpa hukum akan terjadi potensi kuat terhadap kesewenang-wenangan. Sedangkan hukum tanpa kekuasaan menjadi tidak memiliki kekuatan memaksa atau mengikat dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di dalam bermasyarakat. Selanjutnya, mengenai aspek sosial ekonomi sendiri akan dibahas oleh saudari Marini. Kepadanya dipersilahkan. Ya, kepada saudari Marini. PPT-nya, Wan. Iya, maaf. Silakan. Yang kedua, aspek sosial ekonomi. Karena Indonesia dibantu oleh lembaga keuangan internasional, maka Indonesia harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang digariskan. Digariskan lembaga keuangan sebagai tanda cairnya dana bantuan. Ketentuan tersebut antara lain meminta Indonesia mereformasi Undang-Undang Pertamina dan menggantinya menjadi lebih toleran kepada investor asing. Lalu meminta Indonesia untuk menyesuaikan harga minyak nasional dengan harga minyak dunia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ardiana. Oke, selanjutnya yaitu aspek hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan interaksi antar negara-negara termasuk aktivitas dan kebijakan antar pemerintah. Pada hakikatnya, suatu aspek hubungan internasional dalam proses penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya, pengaruh hukum internasional sangatlah penting terhadap hukum nasional di Indonesia. Kerentanan hukum asing berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik yang berkembang di dalam masyarakat. Pada tahun 2000, Surat Presiden Nomor 2826 dihapus dengan adanya juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur
dalam Surat Presiden Nomor 2826, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Namun perjanjian internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mawar Mardiah. Selanjutnya ada aspek teknologi. Teknologi telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus berkembang menuju tanpa batas. Manusia tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya, tetapi juga telah mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan, dan memanusiakan manusia, mendorong manusia terus meneliti dan mendalami teknologi. Berbagai perkembangan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat, termasuk dari kehidupan hukumnya. Perkembangan iptek karena dua dorongan. Yang pertama, praktis, yaitu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman. Yang kedua, non-praktis, yaitu manusia memiliki sifat ingin tahu. Salah satu contoh dari aspek teknologi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 hingga perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Perkembangan teknologi melahirkan beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Pemberontakan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Pemberontakan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, Undang-Undang Pemberontakan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan sulit sebenarnya untuk menuliskan undang-undang atau aturan hukum apa yang mengalami perubahan akibat pendidikan. Hal ini bukan berarti dikarenakan tidak adanya perubahan aturan hukum yang diakibatkan oleh pendidikan, melainkan semua peraturan perubahan aturan hukum pastinya diakibatkan oleh pemikiran-pemikiran para intelektual, cendekiawan, atau akademisi dan ahli-ahli di bidangnya. Pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Para akademisi membangun teori-teori terobosan di segala bidang dan diuji oleh para praktisi. Setiap kesalahan dan keberhasilan dicatat dan dievaluasi. Jadi mustahil suatu negara dapat maju tanpa adanya kehadiran para cendekiawan dan juga para ahli. Hal ini juga berlaku di bidang hukum. Tanpa adanya hukum yang mengatur, maka tidak akan ada keteraturan dalam suatu negara. Tanpa keteraturan, tidak akan ada ketertiban dan keamanan. Jangan harap perekonomian akan berkembang tanpa adanya jaminan keamanan dan berinvestasi. Jadi, tidak dapat dipungkiri pentingnya pendidikan sebagai aspek pengubah hukum dan terbentuk sesuai keahlian di bidangnya masing-masing. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ridwan. Ya, aspek globalisasi. Sebagai akibat dari arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini adalah perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai law making dan perlu penegakan hukum sebagai law enforcement. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab perubahan tata nilai akan terus terjadi dengan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Jadi jelas globalisasi itu pasti akan terjadi dan penegakan hukum yang akan menetralisi semuanya. Kemudian aspek supremisasi yang terakhir ialah supremisasi hukum. Supremisasi hukum sendiri itu adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Nah, dari situ dalam landasan itu supremisasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidaknya sebatas hukum yang dibuat. Jadi hukum itu bukan sebatas dibuat aja. Namun bagaimana hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik di setiap negara, apalagi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti sekarang Indonesia ini sedang berkembang. Pembangunan digerakkan melalui instrumen-instrumen hukum yang telah dibuat oleh negara tersebut. Siapa yang membuat? Yang pasti para tinggi-tinggi di negara. Nah, untuk mencapai supremisasi yang ideal, yang menyeluruh, komprehensif, maka diperlukan penegakan hukum, yaitu diarahkan pada pola pencegahan segala pelanggaran hukum.
baik yang dilakukan oleh pihak individu, kumpulan atau masyarakat, atau bahkan oleh badan hukum. Jadi sekali lagi untuk aspek supremasi hukum, di mana hukum itu harus ditingkatkan di tempat yang paling tinggi di tata negaraan. Ya, mungkin ini saja presentasi yang dapat kami paparkan dari materi, yaitu dari judul materi aspek perubahan pada peraturan perundang-undangan. Aspek-aspeknya tadi banyak sekali, dan apabila ada pertanyaan yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di WA group atau ditanyakan lagi pada kelompok kami terutama. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup presentasi kita ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.